Hahaha. Ini adalah anggur tahun 1972. Belum pernah lihat sama sekali. Hari ini aku akan memberimu sedikit. Apakah kau sudah cukup mempermalukanku? Bagaimana bisa cukup mempermalukanmu? 6 tahun lalu, jika bukan karena dirimu, aku tidak akan menjadi bahan tertawaan seluruh Dachang. Untungnya aku akan segera menjadi wanita Liu Xiao. Bisa menikmati semua kasih sayang dan kemewahan. Sementara kau, karena sudah menghilang selama 6 tahun. Kenapa tidak mati saja di luar sana? Kau tega mengotori mataku di sini. Cium aku, jika tidak, Xiao Jiansumu yang di rumah sakit itu. Aku akan membuatnya mati sekarang. Tempat semewah ini tidak pantas untukmu berada di sini. Cepat pergi. Surat perceraian akan kusuruh seseorang kirimkan padamu. Jangan main-main di sini. Lin Yi. Aku tidak menyangka kau akan menjadi orang seperti itu. Bangun, bangun. Kau tidak apa-apa. Tenang, aku tidak punya maksud jahat. Aku bawakan kau sedikit makanan. Siapa namamu? Sue Pahlawan. Nama ini gagah berani. Kau tidak seharusnya terus-menerus tunawisma, melainkan berusaha mengungkap takdirmu sendiri di masa depan. Kau belum tahu, kan? Dukungan di balik keluarga Liu. Tapi itu adalah Yang Mulia Naga Biru yang baru kembali dari medan perang. Bahkan undangan untuk pesta pelantikan Yang Mulia Naga Biru 3 hari lagi. Semua diberikan langsung oleh Yang Mulia Naga Biru. Jadi menjadi anjing akan terwujud, karena aku membunuh seperti menginjak semut. Aku khawatir harus mengecewakanmu. Maaf, pahlawan. Ini semua demi Meng Meng. Bagaimana hasil penyelidikannya? Komandan menerima kabar. Seorang nona melahirkan anak untuk komandan 5 tahun lalu. Putri Anda bernama Meng Meng. Apa? Kita punya anak. Keluarga Lin dipermalukan karena ini. Jadi Nona Lin menderita penghinaan di keluarga Lin. Dan keluarga Lin, demi kepentingan keluarga, memaksa Nona Lin menikah dengan Tuan Liu. Dan Meng Meng sedang menjalani operasi otak di rumah sakit keluarga Liu. Sangat membutuhkan darah panda untuk pengobatan. Jadi Nona Lin terpaksa setuju. Keluarga Lin dan Liu harus mati. King Long mengerahkan kekuatannya. Segera temukan sumber darah yang cocok untuk Mao Mao. Kirim ke rumah sakit keluarga Liu dalam waktu setengah jam. Dudu, tenanglah. Sue Yuan sudah menemukan anak buah dan akan mengatur untuk ketua Du. Keluarga Liu itu, keluarga Liu berani menyentuh wanitaku. Aku akan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Ibu, aku akan segera kembali. Ibu, kamu sangat baik. Dokter, aku mohon, kalian harus menyelamatkan putriku. Aku mohon, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Aku sudah menepati janjiku padamu. Lalu apa yang kau janjikan padaku? Bukankah seharusnya kau juga? Apa yang kau lakukan? Aku sudah bertunangan denganmu sesuai yang kau katakan. Bertunangan, itu adalah tetangga kalian yang mati-matian memohon padaku untuk bertunangan. Atau kau pikir seluruh Dahang, siapa yang berani mengambil risiko menyinggung keluarga Jing, menikahi kau, si jalang ini? Tapi yang aku, tuan muda ini, inginkan adalah dirimu. Kalau kamu terus begini, aku akan lapor polisi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Dasar pelacur, pura-pura suci. 6 tahun lalu, bukankah kamu seperti gelandangan di pinggir jalan? Sering berganti, ya. Katakan padanya, ini Liu Jiaming. Putrimu ada di tanganku. Aku bisa membuatnya hidup atau mati di meja operasi. Hentikan. Hentikan. Berani menyentuh wanitaku, kamu akan mati lebih awal. Pahlawan jurang, kamu berani memukulku. Kamu tahu siapa aku? Aku hanya tahu ibumu pantas mati. Kalian berdua, dasar laki-laki bajingan. Yi, nyawamu, dasar bajingan kecil. Aku benar-benar tidak menginginkannya lagi. Bukan Sue Yuan Xiong. Cepat minta maaf pada saudara Liu. Kalau tidak,
Meng Meng tidak bisa mengendalikannya. Aku minta maaf padanya. Aku ingin mencabut uratnya dan menguliti kulitnya. Diam, dasar pasangan bajingan. Kalian berani melawanku. Kalian akan menyesal. Hei, tinggal. Aku sudah menemukan kebenarannya. Aku akan melindungimu dan Long. 6 tahun sudah kita berpisah. Kau tidak punya hak. Kau punya kemampuan itu. Semuanya, berhenti. Aku bilang berhenti. Siapa yang berani sentuh anak sialan ini? Kau akan cabut izin mereka seumur hidup. Larang dia mengemis seumur hidup. Pak Liu, kami sudah buka pintu. Harus segera kau terima. Gue suruh lo berhenti dan dengerin. Sialan, nggak bisa. Tidak bisa, Liu Xiao. Meng Meng, begini akan sangat berbahaya. Dia akan mati, lo. Kenapa sepertinya semuanya terbuka? Katanya aku juga dalam bahaya. Lihat, aku sudah berdarah. Aku butuh dokter terbaik ini. Kemari dan balut lukaku. Liu Chang, aku mohon jangan seperti ini. Mengenai masalah tadi, saya mewakilinya meminta maaf kepada Anda. Maaf. Aku mohon, tolong selamatkan ibuku, lihatlah aku begini. Apa gunanya kau minta maaf? Aku ingin anjing ini berlutut sendiri dan minta maaf padaku. Kau mimpi, sebaiknya kau berdoa agar putriku selamat. Aku akan buat seluruh keluarga Liu kalian. Kalian semua mati mengenaskan. Aku tahu kau tidak punya perasaan pada Mau Mau. Kau bisa mengabaikan hidup matinya. Tapi Mau Mau adalah nyawaku. Direktur Liu, jika tidak ada tindakan dalam setengah jam, gadis ini akan kehilangan nyawanya. Xiao Liu, aku bersujud padamu. Aku minta maaf. Asalkan kau bisa menyelamatkanku. Katakan syarat apa. Apapun syaratnya aku akan setuju. Bersujudmu tidak berguna, cantik Lin. Yang tuan muda ini inginkan adalah lututnya. Harga diri seekor anjing. Kau tidak perlu merendah di hadapan bajingan itu, aku bisa menyelamatkan nyawa anak itu. Hanya perlu 10 menit, peserta yang cocok akan dikirim. Benarkah? Hahaha. 6 tahun tidak bertemu. Pengemis zaman dulu berubah jadi orang bodoh. Kau gila ya? Kau pikir kau dokter sakti? Dokter. Cukup, ya. Aku mohon kau minta maaf. Tolong selamatkan anakku. Tante, kau juga putriku. Bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkannya? Bangun, cukup. Kau keluar. Jika kau tidak mau menyelamatkan putriku. Pergilah kau. Apa? Hari ini kita bertarung. Masing-masing ada labelnya, banyak sepatu panda. Haha, sepatu panda. Benar-benar surga membantuku. Bajingan kecil ini juga punya sepatu panda. Bagaimana jika aku menguras darahnya? Dan persembahkan kepada Tuan Xinlong. Tuan Qinglong itu. Bukankah dia akan membiarkan aku, keluarga Liu, mati mulia demi leluhur? Jangan, Tuan Muda Liu, sungguh hebat keluarga Liu. Aku sebenarnya mengira bahwa kalian selama ini akan membantu keluarga Lin sekuat tenaga. Akulah yang salah. Aku seharusnya tidak membiarkan Qinglong memberikan undangan kepada kalian. Dan juga tidak seharusnya memberikan kalian kekayaan dan kemuliaan. Hahaha. Kau tidak punya dendam. Tuan Qinglong juga, apakah bisa seenaknya diperintah oleh orang sampah sepertimu? Mendengar nada bicaramu. Apakah aku harus memanggilmu dengan hormat? Tuan Panglima, dasar sampah, apa yang kau katakan? Suelian, sebentar. Meng Meng sekarang sudah seperti ini. Sampai kapan kau akan terus membual? Apa kau pikir aku dan ibuku belum cukup menderita? Yah, hidup murah ini memang ulet ya. Kalau begitu, teruslah melihat. Kalian beberapa orang, kuras habis darah Xiao Jianlong ini untukku. Apa yang kau sampaikan kepada Tuan Qinglong? Jangan, Liu Xiao, biarkan aku mohon. Jangan panggil Liu Xiao. Liu Xiao, aku mohon, kau ini sedang mencari mati. Aku peringatkan, jangan macam-macam. Kalau tidak, Tuan Qinglong akan. Ini bukan saat kematianmu. Kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Mulai panik dan gemetar. Bukankah kau tabib dewa? Bukankah kau punya cara? Aku bilang, sekarang berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan kuras habis darah bajingan kecil ini.
Kita bunuh dia. Dokter Akademi, apakah lututmu lebih berharga dari nyawa Menglong? Apakah harga diri kalian yang tidak berguna itu begitu penting? Kalian berdua di sini sedang main sinetron padaku. Kukatakan, kesabaran Tuan Ben ini sudah ada batasnya. Baik. Aku tidak mahal. Tapi lihat saja apakah kau sanggup menerima sujudku ini. Hahaha. Ini adalah Dahang. Ini wilayah kekuasaanku. Ini rumah sakit keluarga Liu. Apa yang tidak bisa ku tanggung? Dulu, selama anjing seperti kau ini sombong begitu lama, pada akhirnya kau tetap berlutut di depanku memohon ampun. Tuan Liu, dia sudah berlutut. Lepaskan orang itu. Tolong selamatkan dia. Menyelamatkannya? Aku bukan dokter, maka kau harus tanya mereka, apakah mereka berani menyelamatkan putrimu. Asalkan dia berani, aku tidak akan keberatan. Asalkan dia berani. Saya tidak keberatan. Tuan Liu, Anda pernah mengatakannya. Asalkan sang pahlawan mau berlutut, kau akan menyelamatkan Meng Meng. Makanya kukatakan kalian bodoh. Bagaimana kalau begini? Di depan pria liar ini, kau buka pakaianmu dan biarkan aku meraba. Biar aku puas, maka aku setuju menyelamatkan putrimu. Bagaimana? Kau tidak punya kesempatan lagi. Suan Ran, beruang bodoh, pahlawan selamatkan gadis, kau pantas. Cepat hancurkan bocah ini untukku. Orang itu sudah syok. Jika dalam 10 menit tidak diambil tindakan apapun, dia benar-benar akan kehilangan nyawanya. Dia adalah Sui King, yang menggunakan harta keluarga untuk mati. Cepat, suruh dia duduk. Ini sudah. Bukan lagi dalam lingkup yang bisa diselesaikan oleh pengobatan barat kalian. Berpura-pura menjadi dokter dewa, ketagihannya. Kau pandai sekali mengarang. Kalau tidak, pergilah ke psikiatri di lantai bawah. Aku bilang ini wilayahku. Tidak ada yang akan merobohkan tempat hanya karena seekor anjing. Liu Xiang, aku salah. Aku salah. Liu Xiao, aku salah. Aku mohon kau selamatkan Meng Meng. Tidak, aku mau melepasnya. Hei, apa yang kau lakukan? Kau pikir aku mau? Kau bisa mengabaikan nasib Meng Meng. Tapi aku tidak bisa. Meng Meng adalah nyawaku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku juga tidak akan hidup. Ini baru sikap memohon. Aku jamin. Hari ini kau akan tahu apa itu lebih baik mati daripada hidup. Kalau begitu, kita lihat apakah ini takdirku, atau takdir si bajingan kecil ini. Mama, jangan. Jika berani melangkah selangkah lagi, aku jamin si bajingan kecil itu tidak akan selamat. Wanginya, benar-benar wangi, manis sekali. Aku jamin hari ini adalah hari kematianmu. Kalian berani sekali. Kalian berani sekali. Yang Mulia Naga Hijau, tidak menyangka benar-benar bisa mengundang Anda datang. Saya mewakili keluarga Liu, untuk mempersembahkan semua sampah kecil ini. Hari kematian keluarga Liu telah tiba. Tuan Zhu, Naga Hijau datang terlambat. Silakan datang berkunjung, ini bukan salah Anda. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Cepat lakukan operasi pada putriku. Yang Mulia Naga Hijau, Anda salah orang. Dia hanyalah pengemis yang berpakaian rapi palsu. Kalian berdua, pukul aku. Sudah kukatakan, hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan membuatmu merasakan secara langsung. Apa rasanya mendapatkan balasan? Naga kecil. Orang ini tidak perlu disimpan lagi. Hiperaktif. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Komandan? Kaisar Qianlong? Anda pasti salah. Anjing gila ini, bagaimana mungkin dia adalah Tuan Komandan? Bakar dia hidup-hidup, berani tidak sopan kepada Tuan Komandan. Mustahil. Kamu pasti bukan Yang Mulia Naga Hijau. Kamu adalah barang palsu yang didatangkan oleh anjing gila ini. Kalian tamat. Aku akan menimpakan masalah ini kepada Yang Mulia Naga Hijau. Tidak baik. Tekanan darah menjadi tidak normal. Biarkan aku. Bawa orang itu pergi. Oh, Kapten Qianlong. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Istri, ayah pasti akan menyembuhkanmu. Ayo mulai. Ibu. Ibu. Jangan khawatir. Aku sudah tidak apa-apa. Lepaskan saja. Sungguh, jangan panggil aku kakak. Tenanglah, putrimu sudah menjadi VIP.
mengelola uang dengan lebih baik, segera bisa keluar dari rumah sakit. Benarkah? Terima kasih, dokter. Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana Tuan Muda Liu? Naga hijau sudah memberikan hukuman yang cukup kepada keluarga Liu. Kamu tenang saja, mulai sekarang aku akan melindungi kalian. Pahlawan deklarasi. Bisakah kamu berhenti membual? Pahlawan deklarasi. Bisakah kamu berhenti membual? Apakah kamu mampu melindungiku? Ini adalah Dacang. Tanpa kekuasaan, hanya ada kematian. Kamu pikir keluarga Lin dan keluarga King akan melepaskanku? Apa mereka akan melepaskanmu? Jangan lupa, aku menikahimu. Hanya sebagai pemberontakan terhadap Jing Yixuan. Li Ye, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apa kamu mau menikah denganku atau tidak? Jing Yixuan. Bahkan jika aku menikah dengannya, Aku tetap tidak akan menikah denganmu. Kalau begitu, aku akan mengabulkan kalian. Aku akan membuat kalian malam ini juga naik ke pelaminan. Aku akan membuat seluruh Chengdu tahu bahwa kamu, putri sulung keluarga Lin yang terhormat, memilih seorang pengemis untuk dinikahi. Aku ingin melihat kamu dan keluarga Lin masih punya muka untuk bertemu orang. serang. Lepaskan aku, jangan bergerak. Karena kamu sudah menghilang selama 6 tahun. Seharusnya tidak kembali lagi. Aku tidak ingin melihatmu. Jika kau benar-benar ingin yang terbaik untuk kami, kita bercerai saja. Jika aku benar-benar membuatmu sangat menderita, maka aku setuju. Kita bercerai besok. Tapi, kau harus tahu, dia adalah wanita yang kucintai. Meng Meng adalah putri kandungku. Hal ini tidak akan pernah berubah. Hayalan. Jika kau benar-benar ingin yang terbaik untuk Meng Meng, jangan dekat-dekat dia lagi. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi sasaran bully dan ejekan orang lain. Aku tidak akan membiarkan orang lain mempermalukan dan mengejek kalian lagi. Aku akan selalu melindungi keluarga ini. Ada penguasa dari zaman itu. Sudah waktunya dimakan darah. Hei naga hijau, besok di pesta perayaanmu, undang juga keluarga Brokat dan satu pilihan. Karena ini pesta perayaan, maka harus lebih ramai. Bagaimana penyakit rumah sakit segera bisa keluar? Rumah sakit, apa kita benar-benar akan bercerai? Kau tidak bisa memberi kami kebahagiaan. Dirimu sendiri saja sulit kau jaga. Kau tidak bisa memberi kami kebahagiaan. Dirimu sendiri saja sulit kau jaga. Orang-orangmu itu, dia sama sekali tidak masuk mataku. Bagaimana? Kau sudah main-main 6 tahun. Apakah bisa lebih kuat dari akumulasi beberapa generasi tetangga? Aku sebenarnya sudah cukup. Jangan bicara lagi. Urus prosedurnya. Masa tenang perceraian 30 hari. 30 hari lagi kita bertemu di sini lagi. Bisa, tapi aku ingin bertemu Fulan. Oke. Tapi hanya 30 hari ini. Pak Lu, sebentar lagi adalah pesta ulang tahun ibu mertua Anda. Telepon Baihu untuk menaikkan barang. Suruh dia segera membawakan hadiah yang sudah saya siapkan. Semua gara-gara kamu membuat keluarga Liu tersinggung, jadi penuh masalah di mana-mana. Lihat saja, sekarang sudah jam berapa? Tidak ada satu orang pun. Apa kamu sengaja menyalkanku? Kamu masih bersama pengemis busuk itu. Melahirkan anak haram kecil seperti ini. Sudah, jangan marahi dia juga. Bukankah dia sudah bercerai dengan pengemis itu? Karena keluarga Liu tidak bisa, masih ada Tuan Chen. Sekarang telepon Tuan Chen dan suruh dia datang. Aku tidak mau. Halo. Apa? Haha. Tuan Chen, kamu mau datang sendiri? Baik. Kalau begitu, aku akan menjagamu dengan baik lain kali. Aduh. Mertua,
aku dengar hari ini ulang tahunmu. Aku sengaja datang ke Dokter Suan Yuan. Hei, pengemis busuk, cepat pergi dari sini. Ya, aku pergi, mertua. Aku pahami kau tidak ingin aku datang merayakan ulang tahunmu. Aku tidak akan memaksa, asal kau tahu. Aku hanya ingin melihat anakku. Kakak ipar, kami datang merayakan ulang tahunmu. Wah, bagus. Kau datang. Ayo, ayo, nona-nona, baik-baik. Bangun, bersikap sopan. Duduk, 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 berdiri, duduk. Ayah, ayah. Panggil paman, paman. Meng Meng, bagaimana kau tahu aku ini ayahmu? Karena aku pintar. Ibu punya foto. Aku langsung mengenalinya. Kemari, duduk di pangkuan ayah. Wah, bukankah ini mantu kita? Kudengar kamu pergi selama 6 tahun. Dia sekarang sudah kembali. Kelihatannya sukses di luar. Ya, ayo sini. Duduk di dekat tante. Wah, kudengar profesi pengemis ini menghasilkan banyak uang. Iya, minimal 10.000 yuan sebulan, kan? Apa benar begitu? Pengemis dan gelandangan itu berbeda. Hahaha, MA. Pengemis itu bisa menghasilkan uang. Sedangkan gelandangan, itulah tipe sampah yang hanya makan dan menunggu mati. Hahaha. Kalian jangan keterlaluan, aku juga dengar. Beberapa gelandangan bahkan sengaja menggali sampah di tempat sampah untuk dimakan. Hei, pahlawan. Kamu jangan-jangan sudah pernah makan sampah. Udah makan hahaha. Dia bodoh, dia juga terpaksa bertahan hidup. Gimana sih cara kamu bicara sama orang tua? Gak apa-apa, gak apa-apa. Penderitaan yang dialami selama ini. Mudah marah juga wajar. Hei menantu, bukannya kamu manajer di hotel di Hao. Kamu bisa atur untuk pahlawan. Satpam aja, kalau tidak setiap hari makan sampah. Gak baik, gak baik. Ah, gak bisa. Perusahaan sangat ketat soal kualitas dan penampilan. Gak bisa, gak boleh kalian ngomongin ayahku. Hahaha, si sampah kecil datang panggil si sampah besar. Hahaha. Si sampah kecil datang, si sampah besar juga. Atasan, lihat karyawan di Hao kalian. Kualitasnya juga tidak terlalu tinggi. Suan Yuan pahlawan, apa maksudnya? Saya harus menelepon manajer Su kalian. Menanyakan padanya, mengapa di Hao memiliki karyawan sepertimu? Maksudmu kau kenal manajer umum Su kami? Mungkin. Ayo, telepon aku sekarang. Aku lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Jangan ganggu ayahku. Diam, dasar mulut kotor. Menelepon tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Kalau begitu aku akan pukul kau dulu. Awei, kau tidak apa-apa. Coba saja, Awei, kau tidak apa-apa. Pahlawan Suiyuan. Berani-beraninya kau menyentuh Aweiku. Kakak ipar, ini menantu baikmu. Cepat berlutut dan minta maaf pada bibimu dan yang lain. Jangan mimpi, jika kau tidak minta maaf hari ini, aku akan memarahimu. Pahlawan, dia melindungi putrinya sendiri. Dan tidak melakukan kesalahan sama sekali. Kakakmu mau apa? Saya mau tanya ke Pak Su, kamu ini sebenarnya apa? Tuan Chen, Tuan Wang, sebenarnya hari ini saya cukup sibuk, tapi saya dengar hari ini ulang tahun Anda, jadi saya sengaja datang untuk mengunjungi Anda. Haha, terima kasih, kakek. Cari majalah fashion, tamu kalian sendiri. Kamu, duduk. Tuan Chen. Kalau tidak, malam ini. Kita pergi bermain saja. Tuan Qin. Kalau tidak, malam ini, ayo pergi bermain. Bu, apa maksudmu? Kalau begitu, terima kasih dulu, Tante baik, Paman, ini hadiah yang saya bawa untuk Anda. Wah, Tuan Chen, Anda bisa datang. Ini sudah hadiah terbaik, haha. Aduh. Hari ini pahlawan juga membawa hadiah, kan? Ini dia pengemis tetangga yang hilang selama 6 tahun. Menantu laki-laki. Sungguh, lebih baik melihat sendiri daripada mendengar 100 kali. Tuan muda Chen, tenanglah.
Sekarang akan kusir pengemis bau yang menyebalkan itu. Dan mencongkel mata kalian. Tunggu dulu. Aku ingin lihat apa hadiah yang dia siapkan. Imut. Maaf ya. Hari ini hadiahku untuk putriku, Imut. Ku bilang kamu benar-benar tidak berguna. Tahu nggak hari ini ulang tahun siapa? Kalau tidak layak diberikan ya tidak layak. Banyak alasan. Ya ampun, ternyata perusahaan perhiasan terkenal dari Afrika Selatan. Anting-anting model terbaru dari Hisidai. Senilai 200.000. Tuan Muda Chen, terima kasih banyak. Paman begitu dermawan hahaha. Aku khawatir barangmu bahkan tidak semahal uang recehku. Barangku. Kamu tidak bisa membandingkan. Hahaha. Mungkin kamu mengambilnya dari tumpukan sampah. Betul, berikan kemari. Hadiah ini untuk Meng. Biarkan aku tunjukkan padamu apa. Selama itu hadiah dari ayah, aku suka. Hei, jangan terus menutup-nutupi dia. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa terus berpura-pura. Baik. Kalau begitu akan kubuka matamu. Bawa. Hanya ini. Yo. Hanya batu pecah ini dan kau buatnya begitu misterius. Pahlawan, ini barang dagangan pinggir jalan. Paling hanya bernilai 10 yuan. Kamu ngapain sih? Itu dia, itu dia. Benda legendaris macam ini ya. Sungguh, ayah. Kamu ngapain? Ini hanya sampah. Iya dong, Lin Zhenchuan. Kalian ini, sekelompok orang buta. Ini batu rusak. Ini adalah manik langit. Dan ini adalah manik langit 9 bahaya termurni. Mungkinkah, ini adalah harta karun legendaris dari Xiao Sitian itu? Benar, dialah itu. Seumur hidup bisa melihat harta seperti ini dengan mata kepala sendiri. Benar-benar keberuntungan 3 kehidupan. Ayah, maksudmu barang ini lebih mahal dari 200.000. Jangan ngawur. Mana semahal itu? Kalian ini, para bodoh, bukan cuma 200.000, bahkan 10 juta, 100 juta. Sulit sekali mendapatkan harta tak ternilai seperti ini. Ambil saja. Ini untuk putriku. Sayang, jangan sampai hilang ya. Mengerti. Ayah, aku pasti akan selalu membawanya. Katakan sejujurnya padaku. Dari mana benda ini berasal? Ini pemberian temanku. Jangan bohongi aku. Aku tidak ingin melihatmu ditangkap dan dipenjara. Lin Zhenchuan, kamu salah, kan? Aku rasa bocah ini hanya menipu dengan barang palsu, kan? Benar, apa yang Tuan Chen katakan itu betul. Dia punya barang bagus begini, masa masih memulung? Lin Zhenchuan, kau yakin batu jelek itu adalah manik Zi? Aku tidak bisa memastikan, tapi aku kenal guru Yuan Daxuan. Barang yang dia lihat, pasti tidak akan salah. Kalau begitu cepat hubungi beliau. Baiklah, kebetulan aku juga ingin melihat temanku ini. Apakah dia sungguh-sungguh baik padaku? Halo, Guru Yuan. Bisakah Anda datang ke sini? Guru Pingan, Anda datang. Xiao Lin, katamu di sini ada koki dengan harta tak ternilai. Guru, saya masih perlu Anda menilainya. Gadis kecil, biarkan aku melihatnya. Harta ini dari zaman dahulu hingga sekarang. Banyak bangsawan yang menginginkannya tapi tidak mendapatkannya. Gadis kecil, dari mana kau dapatkan harta ini? Beruntung bisa bertemu Tuan Zongtong. Guru besar. Kamu jangan-jangan salah ya? Saya sudah puluhan tahun menilai barang antik. Bahkan jika aku salah mengenali anakku, tidak mungkin aku salah mengenali ini. Sayang. Urusan keluarga kalian, selesaikan sendiri. Anggap saja aku tidak datang hari ini. Hei, Master Besar.
Tahu maksudnya kan? Di mana Master Yuan? Mereka tidak mau membongkar barang palsumu. HMPH. Pengemis ya pengemis. Ternyata hadiah Tuan Muda Chen yang paling berharga. Halo, Ayah. Ada apa? Apa? Untuk mencegah Jingshu dan Lin Yiying menimbulkan konflik di pesta, melarang keluarga kami menghadiri pesta Pangeran Tianlong. Apa dasarnya? Bagaimana bisa begini? Ini semua karena ulahmu, anak durhaka. Bukannya dulu kamu yang menolak polisi. Bagaimana bisa membuat kita tidak bisa hadir? Undangan yang mulia naga biru. Apakah ini mau membuat kita celaka selamanya? Ini. Ibu, kenapa kamu menangis? Ayah. Menghadiri jamuan yang mulia naga biru. Apakah orang itu begitu penting? Bibi, kamu tenang saja. Aku pasti akan membuatmu menghadiri jamuan yang mulia naga biru. Kamu ini penjahat besar yang pantas mati. Jangan cari-cari masalah di sini. Apakah kamu punya surat undangan? Tidak. Tapi kehadiranku sendiri adalah suatu kehormatan bagi naga biru. Untuk apa perlu surat undangan? Chen pahlawan, jangan berbohong lagi. Kamu pikir aku belum cukup malu malam ini? Ibu. Tuan Chen, jangan marah. Aku akan menelepon gadis nakal itu sekarang. Biarkan dia kembali, Wang Mo. Lin Jia, apa ini? Kau mempermainkanku. Menurutku, kalian Lin Jia tidak pernah benar-benar ingin menikahkan putrimu denganku. Hei, Tuan Chen. Tuan Chen, jangan pergi. Halo. Apa? Anda dipecat. Bagaimana bisa tiba-tiba dipecat tanpa alasan? Mungkinkah itu Suan Yuan Yingxiong? Bukankah dia yang menyuruh Suya memecatmu sebelumnya? Kalian punya otak atau tidak? Jika dia bisa memengaruhi manajer umum Su dalam keputusan memecat karyawan, kecuali jika dia bisa menjadi eksekutif inti dari grup di Hao. Lihat saja penampilannya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti petinggi. Lebih mirip orang bodoh. Lalu apa penyebabnya? Chen Shou, kan? Itu Chen Shou, pasti dia. Semua ini ulah ayahmu. Hadiah yang dibeli Chen Shou dengan mahal. Awalnya memang dimaksudkan sebagai bintang pesta ulang tahun. Semua gara-gara ayah yang bodoh dan bebal ini. Kamu memaksakan diri untuk repot-repot memverifikasi batu sampah dari Suan Yuan Hero. Inilah caranya untuk membungkammu. Ayah, kamu benar-benar pikun. Nah, ini dia. Kamu sudah menyinggung Chen Shou. Kamu. Bilang jujur padaku. Selama 6 tahun ini, kamu sebenarnya kemana? Sebagai prajurit yang berpatroli di medan perang. Saat itu sedang dalam keadaan kacau. Kenapa kamu? Karena orang yang paling aku syukuri ingin aku menjadi seorang pejuang. Kudengar pengemis busuk dari 6 tahun lalu kembali. Selalu ingin melihatnya. Tidak menyangka bertemu di sini. Aduh, masih mau bersama wanita jalang ini. Jin Yisuan, apa maumu? Kudengar sampah Chen Bin itu mengejarmu. Nona, keberuntungan asmaramu lumayan. Aduh, kemarilah. Jalang, ambil ini, maka ini milikmu. Kau sudah pikirkan? Ambil atau tidak? Pahlawan, kau. Sudah kubilang kita tidak butuh barang ini. Pengemis busuk, kuakui kau punya nyali. Dendam dari beberapa tahun lalu belum terbalas. Kesengsaraan, aku jamin, kau dan keluargamu akan segera musnah. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Pahlawan, kamu seharusnya tidak memprovokasi dia. Kamu bukan lawannya. Tidak apa-apa, aku sudah 6 tahun berdinas. Kenal banyak teman. Aku jamin, 30 hari ini aku tidak akan biarkan siapapun mengganggumu.
Aku bawa Meng Meng pulang dulu ya. Besok di pesta Qinglong, pakailah yang cantik. Ini sama-sama manusia. Perbedaannya kenapa besar sekali? Mungkin ini sudah takdir. Seharusnya kita juga bisa masuk. Ibu, boleh kita masuk main? Ayahmu itu, mulutnya penuh kebohongan. Undangannya hilang, jadi tidak bisa masuk. Nenek, aku percaya ayah. Ayah tidak akan menipuku. Diam kalian, tidak ada satupun yang berguna. Dan kamu, Lin Yi, kamu bilang, apa susahnya setuju dengan Tuan Chen? Ayah, aku. Masih mau apa? Masih merasa belum cukup malu. Kamu pembohong sialan, berani datang ke sini. Hei, ayo kita masuk. Pahlawan, hari ini Meng Meng ada. Cukup, berhenti. Lin Yi, bagaimana keluargamu bisa datang? Kalian lupa peringatan nenek, iya. Dia masih punya muka datang. Sepertinya dia menganggap perkataan nenek sebagai angin lalu. Siapa yang berani mengatakan satu kata tentang istriku? Coba saja. Yo, di luar Wisma Negara, kamu masih berani main tangan. Hebat. Kamu masih mau membela pelacur tetangga itu. Kamu berani memukulku. Jaga mulutmu saat berbicara. Ayah hebat. Cukup. Pulanglah, kalian datang dan membuat masalah. Ibu, kumohon, bawalah aku masuk. 2 hari ini demi King Hong Yuan. Aku tidak nafsu makan dan minum. Ibu, apa yang kamu lakukan? Bukankah itu hanya sebuah pesta? Diam, kamu penyebabnya, kamu masih punya muka tinggal di sini. Dan kamu? Inilah martabat mulia kalian, kan? Martabat kalian tidak berguna sama sekali. Bukankah kalian hanya bisa berdiri di luar Wisma Negara? Wisma Negara ini, aku bisa masuk kapan saja, Masih saja membual di saat seperti ini. Suanyuan Audio. Ternyata tebakanku benar. Kalian semua ini memalukan. Memang, kalian para anggota ini, sama sekali tidak layak menghadiri jamuan yang mulia naga biru. Apakah undanganku tidak layak? Memiliki undangan, belum tentu bisa masuk. Ayo. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Undangan ini, sebenarnya hanya mengundang Ling Yi seorang. Namanya benar. Waktunya juga benar. Undangannya tidak ada masalah, hanya saja kuota undangan sudah dibatalkan. Apa? Silakan segera pergi, jangan menghalangi jalan. Hei. Ini adalah undangan dari Yang Mulia Qianlong untuk keluarga Lin kami. Kalian tidak boleh mati. Jika tidak pergi, tanggung sendiri akibatnya. Ada apa ini? Undangan yang baik tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Yi, pergilah. Pura-pura teruslah kamu. Tidak apa-apa, Yi, aku akan membawamu masuk. Baik. Kalau begitu, bawalah aku juga dong. Tergantung penampilan putrimu. Meskipun aku bersama Suanyuan Yingxiong, aku tidak akan bersamamu. Baik, sangat baik. Lin Yi, kamu benar-benar buta. Ini tidak tahu mana yang berharga dan hina. Awas. Pengemis, ngapain kamu di sini? Kemari, aku akan memberimu. Kenapa belum bergerak? Ngomongnya sombong banget ya. Membuang-buang uang itu salah. Simpan uang busukmu itu baik-baik. Kamu kesini ngapain? Puji aku dong. Kalau aku mau masuk, ya aku masuk. Aku cuma nggak suka sama kelakuanmu. Kalau kamu mampu, langsung aja masuk ke sana. Lihat apa mereka nggak menghajarmu sampai mati. Kalau aku masuk,
Gimana? Terserah kamu mau gimana. Kalau gitu, kamu harus berlutut di depan istriku. Minta maaf atas perbuatanmu dulu. Merangkak. Pergi dari sini. Kakek mau. Percayalah sekali lagi padaku. Gila si pengemis ini. Aduh, cepat tarik dia, nanti dia dipukul mati. Aduh, kalian ini. Tunggu saja sampai kami panggil ambulans. Satu regu. Semua. Hormat. Ada apa ini? Habislah si uang kecil. Aduh, saya sudah hidup selama ini. Belum pernah lihat meriam salut yang aneh banget kayak gini. Hahaha, menantu. Bawa aku juga dong. Iya, itu menantu saya. Sueya kecil adalah menantu saya. Biarkan kami masuk. Tolong tunjukkan Yao Xiaohan. Buta kau. Tadi kamu tidak hormat, itu adalah menantu saya loh. Iya, kami hanya kenal Yao Xiaohan, bukan orangnya. Begini saja cukup. Telepon dokter. Iya. Jangan telepon Yi. Halo, nomor yang Anda panggil sudah dimatikan. Mas Suan, aku salah. Aku tidak akan pernah menjadi Taisan, Mas Suan. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Antre dan keluarkan undangannya. Pahlawan itu adalah menantu tetangga saya. Kami tidak terburu-buru. Bu, suara meriam tadi sangat menakutkan. Hei, siapa yang menyuruh kalian menyalakan begitu banyak petasan? Tidak tahu ada anak kecil. Ayah, tidak apa-apa. Bu, kenapa ibu tidak jalan? Pahlawan, sebenarnya siapa kamu? Jika aku bilang aku seorang jenderal, apa kau percaya? Kamu seriuslah? Jangan bercanda seperti ini. Jika kau benar-benar ingin tahu, cepatlah bicara. Kalau begitu, biarkan Yang Mulia Naga Hijau yang menjawab pertanyaan ini. Nona Li, suami Anda berjasa kepada saya. Kau bisa berjasa kepada Yang Mulia Naga Hijau. Saat menjadi prajurit dulu, di medan perang saya tertembak 6 kali. Saat hampir mati, pahlawan Xuan Yuan menyelamatkan saya. Karena pahlawan menyelamatkan nyawa Anda. Jadi Anda mengadakan pesta hari ini. Semoga kalian sekeluarga bersenang-senang. Kamu tidak berbohong. Tentu saja. Tuan ini, tidak tahu pangkat militer Anda saat ini. Saya tidak punya pangkat militer. Tidak punya pangkat militer. Itu berarti prajurit biasa. Iya, saya kira siapa? Ternyata satpam busuk. Hei. Kenapa? Baru saja pamer besar-besaran dengan mengandalkan Yang Mulia Naga Asure. Ya. Hahaha. Gelandangan ini? Ya, tetaplah seorang gelandangan. Jin Yisuan, kamu di hatiku. Bahkan tidak sebanding dengan satu jari pahlawan. Dasar bocah, kau cari mati. Bintang sumur merah, kau tidak lupa sebelum aku masuk ke Wisma Negara. Apa yang kukatakan padamu? Masih berkembang? Apa maksudmu? Maka aku akan memberitahumu sekali lagi. Berlutut di depan istriku. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Sudahlah, jangan lawan orang sampah seperti ini. Aduh, apa aku tidak salah dengar? Seorang pengemis kotor mau mematahkan kakiku. Kau tahu tidak, dengan satu perintahku, berapa banyak orang akan datang dan mematahkan kakimu. Mantap. Pahlawan Kaisar Kuning, aku ingin membunuhmu. Sekarang, minta maaf padaku. Kau lakukan. Mimpi. Minta maaf apa? Kapten. Nona Li. Saya yang salah. Saya sendiri yang menahannya. Li Xiao, tindakanmu masih terlalu gegabah.
Tidak apa-apa. Siapa yang begitu berani memukul anakku? Ini adalah Jing Lantian dari keluarga Jing. Satpam brengsek ini akan celaka. Beraninya kau menamparkan anakku. Aku akan mengambil nyawamu. Aku lihat siapa yang berani. Jenderal King Feng, kami, keluarga Jing kalian, di pestaku, kalian berani menyentuh penyelamatku. Apa maksudnya sebenarnya? Saya tidak bersalah, Tuan. Aku tidak ingin melihat kalian, para pria. Seret mereka keluar untukku. Chen Xiaoshan, kau tunggu saja. Suci. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau apa? Kamu tadi bilang ada sesuatu. Yang mau kamu bicarakan baik-baik denganku. Aku tahu ada sedikit masalah masa lalu di antara kita. Kau bilang kecil, dia menghina istriku di depanku. Itu yang kau sebut masalah kecil. Aku peringatkan kamu, jika ada lagi, akan kubunuh kamu. Paham? Paham. Enghai, Xiao Hui, keluargamu punya seorang pahlawan. Benar-benar keberuntungan tetangga kita. Hahaha. Kebetulan, posisi asisten direktur utama, dan posisi keuangan kosong. Aku lihat kalian berdua cukup cocok. Haha, Ibu, terima kasih. Bagaimana kalau Xiao Hui dan Yi yang pergi? Ini, kenapa kalian mulai bertengkar dengan Tuan Chen? Tuan Chen terluka. Hei, Tuan King, apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Tuan Jing dan Jenderal Naga Hijau terlibat keributan. Pertemuan mereka tidak menyenangkan. Lalu, bagaimana dengan menantu kami? Oh, menantu kalian itu, sebelumnya mungkin kebetulan bertemu dengan Jenderal Naga Hijau. Tapi sekarang urusannya sudah selesai. Oh iya. Menantu kalian yang baik hati itu, dia menyinggung keluarga King. Kalian siap-siap saja untuk ikut celaka. Aku tahu kau melakukannya demi kebaikanku. Tapi apa yang kau lakukan hari ini terlalu keterlaluan. Tidak apa-apa, aku bisa mengurusnya. Kata-katamu tidak tepat. Itu juga melibatkan beberapa keluarga. Kakek, kenapa kau tidak percaya padaku? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Jangan bilang kau pernah menyelamatkan seorang jenderal. Benar juga. Lagi-lagi, kapan kau bisa mengubah kebiasaan burukmu yang suka membual itu? Tunggu, Direktur Wang. Dr. Xuan, kau ingin membunuh kami. Aku tanya kau tentang masalah menyinggung Tuan Muda Jing dan Tuan Muda Chen. Hari ini bagaimanapun juga kau harus memberi kami penjelasan. Baik, aku beri kalian penjelasan. Aku yang menyinggung Jing Yixuan dan Chen Bin. Kalian bisa tenang saja, pasti tidak akan melibatkanmu, oke? Ini kau sendiri yang bilang. Ayo. Direktur Yang. Pahlawan, aku mengerti. Beberapa hari ini aku akan berusaha menjauh darimu dan rekan sebangsa, supaya tidak membawa bahaya bagi kalian. Meng Meng, 2 hari ini harus dengar kata Mama. Ayah mungkin baru bisa kembali menemuimu 2 hari lagi. Ayah, aku tidak tega melepasmu. Tidak apa-apa, Meng Meng. Ayah hanya pergi menghajar orang jahat. Setelah sekian lama. Hei, pahlawan, ingat, jika kau ada masalah, pasti telepon aku. Jangan menanggungnya sendiri. Ayah, kau harus bunuh pengemis brengsek itu untukku. Nak, kau tenang saja. Ayah akan segera telepon Bos Wang. Jangan biarkan keluarganya. Pastikan seluruh keluarganya mati untukku. Ketua, ada masalah. Kenapa heboh seperti itu? Grup di HO baru saja mengumumkan, segera, menghentikan semua kerjasama proyek dengan keluarga Jing kita. Apa? Kepala keluarga tadi menerima belasan telepon. Semuanya adalah kepala keluarga pribadi, yang ingin menghentikan transaksi dengan kita. Orang-orang yang suka menjatuhkan orang yang sudah jatuh ini. Akun keluarga kita juga diperiksa. Benar-benar tidak sempat dihancurkan. Rekening bank juga semuanya dibekukan.
Secepat ini. Tuan Naga Hijau sudah mulai bergerak terhadap keluarga Jing kita. Waktunya sempit. Jangan pedulikan harta benda. Kita kabur dulu dari Dasang. Setelah reda baru kita bicarakan. Jing Nantian, ini surat perintah penangkapan. Keluarga Jing kalian terlibat dalam banyak kasus. Bro, apa kamu salah sangka? Atas dasar apa kalian mengatakan kami? Karena kalian banyak berbuat jahat. Pahlawan darah, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Menjelang kematian masih berani mengancam. Du Tao, kamu Du Tu. Du Zong, bagaimana menangani orang-orang ini? Kejahatan yang menumpuk. Kamu tangkap semua, ya. Jing Jia menggunakan kekerasan untuk mengatur kamar bersama, mencari masalah, mengganggu pasar. Total terlibat dalam lebih dari 20 kasus pembunuhan, lebih dari 300 kasus kriminal, lebih dari 400 kasus ekonomi. Jing Jia habis. Ini tidak benar, tidak benar. Xiao Huazi Baotong. Haha, tidak benar. Sangat menakutkan. Silakan naik, sudah disita, lihat. Ya ampun, tadi saya menelepon Suan Yuan Yingxiong. Bilang padanya dia boleh datang lihat anaknya. Tapi dia mungkin belum tahu soal urusan keluarga polisi. Kamu telepon seseorang bernama Wang Dongfei. Suruh dia datang untuk apa? Apa kamu tidak malu? Bu, Suan Yuan Yingxiong adalah seorang prajurit. Ya, ayahku adalah seorang prajurit. Apa artinya prajurit? Kalau dia bisa jadi pejabat baru pantas masuk keluarga kita. Berutang uang juga berutang kepentingan rakyat. Besok kalau tidak bayar, potong kamu. 3 hari setelah kesepakatan tidak bayar, potong kepalamu. Bu, kapan kamu berutang? Waktu itu aku main mahjong di kedai teh. Berutang 2 juta. 2 juta. Aku juga pusing sendiri. Aku kan selalu ingin balik modal. Kamu bajingan. Hei, Tuan Su. Bagus sekali, kamu mau meminjamkan uang untukku membayar hutang. Tuan Chen malam ini traktir di KTV. Ayo kita ke sana menemuinya. Kalian saja yang pergi. Aku di rumah jadi imut-imut. Kamu harus pergi. Tuan Chen mengejar kamu makanya dia mau pinjami aku uang. Aduh, Nak. Ibu tidak mau dibunuh orang. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Aduh, ibu mohon kamu. Aku pergi. Apa tidak boleh? Jangan khawatir dulu, ini ada kebutuhannya. Baru saja selesai ditagih hutang, telepon langsung masuk. Tapi sekarang bagaimanapun juga, kamu hanya bisa pergi ke Chengbing. Hanya 2 juta? Masalah kecil, hei. Kamu bisa punya 200 yuan itu sudah bagus. Tanya saya sedang mencari cara untukmu. Solusinya, kita pergi ke KTV bersama. Saya akan pergi dengan kalian. Paman dan Bibi, Anda sudah datang, silakan masuk baik. Yi. Akhirnya kamu datang. Dasar pengemis busuk, aku tidak memanggilmu, ya. Apa? Tuan Chen, wanita cantik ini pacarmu, kan? Tuan Chen, orang ini sama sekali tidak sopan. Sudah, jangan dipedulikan. Dia dulu adalah gelandangan. Kapten, urusanku membuatmu begitu sedih. Sungguh, terima kasih banyak ya. Kata ibumu benar. Minuman pertama harus bersulang untuk Tuan Chen. Ayo, Tuan Chen.
Mari bersulang. Pahlawan Suanyuan, kalian sedang apa? Cepat kemari untuk bersulang kepada Tuan Chen, dia tidak pantas. Yi, bukan aku tidak membantu ibumu. Hanya saja. Tuan Chen, aku bersulang untukmu dengan gelas ini. Semoga kamu bisa meminjamkan uang ke keluargaku, cukup baik. Tapi harus habis. Li Yi, jangan minum lagi, itu tidak baik untuk tubuh. Memberimu muka, ya, Lin cantik bersulang untuk Tuan Chen kita, urusan apa itu? Lin Yi sekarang adalah istriku. Bagaimana bisa bukan urusanku? Li Yi, bukan aku tidak membantu ibumu. Hanya saja suamimu yang tidak berguna, sungguh tidak tahu diri. Diam, kau pengemis kotor. Gue hari ini kalau nggak bisa pinjam uang, pulang nanti bakal dihabisi orang. Kenapa kamu, Tuan Chen, nggak bantu gue? Apa kamu mau gue mati? Gue bilang, pahlawan Suanyuan, hati kamu kok kejam banget sih. Kalau gue mau celakain kalian, buat apa gue ikut ke sini? Kalau gitu, pinjamin gue 2 juta buat bayar hutang. Tentu saja gue bisa ngeluarin dengan mudah buat kamu. Haha. Bohong aja kamu, terus aja bohong. Pahlawan, kalau kamu nggak mau bantu, bisa nggak jangan ganggu. Cukup berani, haha. Cepat duduk, duduk, kita lanjut nyanyi, minum, bersenang-senang sebentar, haha. Ada apa? Lo, cukup murah hati, haha. Ayo duduk, kita lanjutkan bernyanyi, minum, dan bersenang-senang, haha. Kenapa terburu-buru sekali, Paman dan Bibi? Kalian sebaiknya bawa menantu ke sisi lain untuk bermain. Kami sebentar lagi ada teman yang akan datang, lo. Baik. Hari ini adalah kesempatan langka bagimu. Kamu. Pahlawan deklarasi, di sini tidak menerimamu, oke. Pahlawan deklarasi. Kamu tidak tahu malu ya? Chen Shou sudah dengan jelas mengatakan kamu tidak diterima. Kenapa kamu masih duduk di situ? Cepat pergi hari ini, aku akan duduk di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyuruhku pergi. Sialan, diberi muka malah nggak tahu diri. Ya, kalau mau lakukan, silakan lakukan saja. Aku mau lihat nanti kamu lakukan atau tidak. Bang Bao, akhirnya kamu datang. Kakak ini bernama Li. Bao adalah tangan kanan dari bos Wang di kota Chengdu. Ayo, kita bersulang untuk Bang Bao. Saudara-saudara, tidak usah sungkan. Saya ini cuma numpang nama dari bos. Sen Seng. Hari ini mau beresin orang. Dia itu. Saya ini cuma numpang nama dari bos. Sen Seng. Hari ini yang mau diberesin adalah dia. Buat dia menjadi orang cacat. Kembali ke jalan untuk berdoa. Menurutmu, apakah Bang Bao pantas untuk disulangi? Lapor, kau tidak apa-apa. Lapor, pahlawan dipuji. Kena masalah besar. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa membuat KTV ini hari ini. Kalau begitu, berani bertaruh. Bertaruh apa? Bertaruh kedua kakiku. Apakah bisa keluar dari KTV ini? Dasar bocah, masih sombong saja. Pilih pahlawan. Dasar sampah, kau berani mengancam Tuan Muda Chen. Dasar bocah, masih sombong saja. Semua pahlawan. Dasar sampah, kau berani mengancam Tuan Muda Chen. Chen Bin, aku bilang padamu. Jika kau berani menyentuh 1 jari pun pahlawan hari ini. Yi, masalah hari ini. Yang bisa disalahkan hanya suami sampah itu yang cari mati. Ini bukan urusan kita. Kita jangan campuri. Benar. Yi, ibumu benar. Hari ini, mereka yang tidak masuk akal, ayo pergi.
Kita cepat pergi dari sini. Pergi, pergi. Aku tidak mau pergi. Pahlawan, ikut saya. Yi, tidak apa-apa. Kamu masih pura-pura. Ikut saya. Yi, kamu antar ibu keluar dulu. 5 menit lagi kita ketemu di luar. Tante, kamu antar ibu keluar dulu. 5 menit lagi kita ketemu di luar. Pahlawan Suan Yuan, seberapa kuat pun kamu bisa kalahkan aku, Bos Wang. Dengan ratusan anak buah, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku, hanya beberapa preman kecil, bisa menakutiku? Idiot ini, gila ya, membual seperti itu, dia juga jenius. Chen Bin, kalian bertumpuk-tumpuk mengganggu satu orang. Apa kalian pahlawan? Yi, kamu juga jangan buru-buru, kalau kamu mau ikut dengan saya. Lepaskan. Tuan Chen, lihat, anak kami Yi tidak tahu sopan santun. Orang besar jangan mengingat kesalahan orang kecil. Tunggu aku habisi. Pahlawan Suan Yuan, kamu tinggallah dan temani aku. Kakak Wang, apa kabar? Kakak Wang, apa kabar? Bajingan mana yang berani menyentuh saudaraku? Kakak Wang, apa kabar? Kakak Wang, apa kabar? Bajingan mana yang berani menyentuh saudaraku? Kamu sombong banget, pura-pura apa sih? Hari ini jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Sopan santunmu, saya tahu, nak, kamu bisa melukainya. Pasti kamu juga punya kemampuan. Identitasmu sudah kuselidiki, kamu seorang veteran prajurit. Adik kecil, saya lihat gerakanmu lumayan. Aku beri kamu jalan hidup. Ikut aku beberapa tahun ke depan. Kakak Wang, ini tidak pantas, kan? Pahlawan, bagaimana kalau kau setuju dulu baru bicara? Pahlawan, bagaimana kalau kau setuju dulu baru bicara? Kau ingin aku bertukar denganmu. Kau belum pantas. Kakak Wang, pahlawan, untuk sesaat salah bicara. Dia tidak bermaksud seperti itu. Pahlawan Suan Yuan, berani-beraninya kau bilang Bos Wang belum pantas, menyuruhmu ikut dia. Mungkin saja. Menyuruh kakak Wang ikut kau. Dia ikut aku. Juga tidak pantas. HMPH, pahlawan pamer, kau tunggu saja mati. Bagus kau, pahlawan tebing. Berani-beraninya kau bicara seperti itu pada kakak Wang. Ini mencari mati. Kenapa tidak berlutut dan memohon ampun? Pahlawan, bagaimana kalau kita pergi? Hanya dengan sampah seperti kalian, juga ingin aku berlutut dan memohon ampun kepada kalian. Mimpi saja. Cantik, sungguh lelaki sejati. Yang lainnya sudah keluar, ya. Cantik, sungguh lelaki sejati. Yang lainnya sudah keluar, ya. Yi. Ibu, ayah, lepaskan aku. Wang, kamu masih ingin membunuh di siang bolong. Apakah kamu masih punya hukum? Tidak bisa hukum. Akulah hukumnya. Oh, tadi aku tidak perhatikan. Kamu lumayan cantik juga. Yang lainnya, bawa semuanya. Yang ini, biarkan aku, jangan mimpi. Bos, tidak apa-apa kalau kau berani menyentuh istriku lagi. Gue pasti bikin kau lumpuh. Kau cari mati, bangsat. Pahlawan darah. Dasar bajingan. Kau tidak mau hidup, tapi kami masih mau hidup. Saya cari mati. Pahlawan darah. Dasar bajingan. Kau tidak mau hidup, tapi kami masih mau hidup. Bos Wang. Bos Wang, maaf. Bos Wang, maaf. Bukan urusan kami, semua itu ide dia. Dengan ayahnya. Hari ini, kalian semua tidak akan keluar hidup-hidup. Gimana nih, tinggalkan aku di sini. Bawa yang lain keluar. Jangan buru-buru kerja, bangsat. Jangan berikan padaku, jangan. Pukul dia sampai mati. Chen Bin,
Kau gila ya? Yiye, aku ini sedang menyelamatkan nyawamu. Chen Bin, jika kau punya hati nurani, bantu aku, pahlawan aku juga ingin hidup, sial. Kau percaya tidak dengan satu telepon dariku? Aku bisa membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Aku ingin melihat kemampuanmu. Jangan menyesal, bocah. Berhenti, sudah. Bagaimana panggilan telepon ke keluarga Yue? Bagaimana kau tahu tentang aku dan keluarga Yue? Wang Meng, kau bajingan, tokoh besar apa yang kau singgung? Selesaikan urusan ini segera, atau aku bunuh seluruh keluargamu. Kau siapa kau sebenarnya? Kau siapa kau sebenarnya? Kau belum berhak tahu. Kakak Wang, kumohon padamu. Aku benar-benar tidak bisa mengeluarkan 500.000. Asalkan kau melepaskan adikku. Pahlawan Xuan Yuan. Kenapa kau tidak memaafkanku? Enyahlah. Kakak Xuan Yuan, aku salah. Aku sombong dan merendahkan orang. Maafkan aku. Kakak Wang. Sekarang kau masih ingin menjadi raja kemuliaan. Pahlawan, tidak boleh begitu kasar pada kakak Wang. Hulong, sudah kubilang, enyahlah. Kalau begitu, urusan dendamku, sekarang bisa diselesaikan. Bisa. Kalau begitu, urusanku dengan Yue Wu, sekarang bisa diselesaikan. Bisa. Bagus, aku tunggu aksimu. Oh iya. Juga urusannya. Kakak Wang, kau tidak apa-apa. Nona Hu, tenang saja. Aku akan menyuruh orang luar melepaskanmu, dengar. Yi, kau dan orang tuamu pergilah dulu. Bukan urusanmu. Kita pulang saja. Jangan pedulikan pengemis kotor itu. Ayo pergi. Pahlawan, kau harus kembali hidup-hidup. Aku tidak pergi. Kalau kalian takut, pergilah sendiri. Yi. Pahlawan, yang dia sakiti adalah Wang Meng. Mungkin sekarang dia sudah dikubur. Yi. Jangan khawatir. Kalau suami sampahmu itu mati, mulai sekarang ikutlah denganku. Jangan khawatir. Kalau suami sampahmu itu mati, mulai sekarang ikutlah denganku. Denganmu. Bangsat yang hanya merendahkan diri di depan Wang. Baik, kalau begitu kamu tunggu saja untuk mengurus jenazahnya. Tuan Chen itu. Tenangkan dirimu. Pertama, kau lupa bagaimana Tuan Chen menyelamatkanmu. Pahlawan Xuan Yuan. Mustahil. Bagaimana mungkin kau masih hidup, pahlawan? Tidak mungkin. Kau pengemis busuk ini ternyata belum mati. Pahlawan, kau tidak terluka, kan? Aku tidak apa-apa, Chen Bin. Kau masih ingat taruhan kita. Kau sampah, berani mengancam kami. Tuan Chen, pulang dan panggil kakekmu. Xuan Yan Yu Kiao, aku peringatkan kau, jangan terlalu sombong, sialan. Xuan Yan Yu Kiao, saya memperingatkanmu, jangan terlalu sombong, sialan. Teman-teman Tuan Chen, sekarang bunuh dia. Apa yang kamu mau? Tidak ada jalan mundur. Datang. Aduh, cepat hentikan dia. Tuan Chen, bagaimana keadaanmu? Cepat panggil ambulans. Xuan Ran sang pahlawan, kamu berani memukul, bersiaplah mati. Diam, jangan tabrak. Sialan, aku bukan Chen Chao. Maaf, ini semua karena dia. Ini semua kesalahan Xuan Ran yang gagah berani seorang. Aku membela kalian para tetangga. Kalian dijebak oleh Chen Bin seperti ini. Kau masih menyembah pembantaian Dao Guo-nya. Dasar monster busuk.
Omong kosong apa yang kau katakan? Jangan bicara lagi. Dasar monster busuk. Omong kosong apa yang kau katakan? Jangan bicara lagi. Pahlawan. Kau bilang Chen Bin menjebak kita. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku sudah menyelidikinya sejak lama. Chen Bin dan Wang Mo berkolusi untuk membuat jebakan. Hanya untuk menipu ibumu masuk ke dalam perangkap. Apa yang kau katakan itu benar. Kau bilang begitu. Apa buktimu? Kau tahu siapa dia? Dia adalah tuan muda dari keluarga Chen yang megah. Keluarganya kaya raya. Apa perlu dia repot-repot menjebak kita? 5, 4, 3, 2, 1. Hei, Xiao Tang. Saya yang salah. Saya tidak seharusnya menyebabkan Anda kehilangan uang. Ini semua karena Chen Bin dan Bao Ge. Chen Bin. Apakah ini benar? Tante, ini atasan saya. Biarkan saya mengembalikan uang ini kepada Anda. Mengembalikan uang Anda. Ya, ini uang yang Anda kalah di kasino. Chen Bin. Apakah ini benar? Tante, ini atasan saya yang menyuruh saya mengembalikan uang ini kepada Tante. Mengembalikan uang saya. Ini uang yang Anda kalah di kasino. Kita sudah beres. Siapa atasan kalian? Wang Meng, dan dia juga berkata, mulai sekarang dia tidak akan pernah mengganggu keluarga kalian lagi. Aduh, kakak kalian, Wang Meng pergi kemana dengan begitu? Aduh, hahaha, saya bilang juga. Chen Shou dan Bos Wang pasti tidak akan menyulitkan kita. Haha. Karena Bos Wang sudah memaafkan kalian. Kalau begitu kami pergi dulu, kami pergi. Pahlawan, apa yang sebenarnya terjadi? Hei! Pahlawan, apa yang sebenarnya terjadi? Hei! Apakah itu kau? Rongrong, benar-benar kau lama tidak bertemu. Kemana saja kau selama ini? Ah, adikku mengalami sedikit masalah. Jadi tidak apa-apa. Ya, sudah baik. Ngomong-ngomong, berkat pahlawan juga. Berkat pahlawan. Kita pulang saja. Jangan dekat-dekat dengan pengemis kotor itu. Apa? Kau pulang sajalah. Jangan bicara yang tidak penting. Pahlawan, apa rencanamu selanjutnya? Kau punya tangan dan kaki, pasti harus mencari pekerjaan. Kalau tidak, kau akan bercerai. Perceraian. Kamu punya tangan dan kaki, harusnya cari kerja. Kalau tidak, kita bercerai. Ternyata kamu benar-benar berniat menceraikan aku. Pekerjaan, rumah. Ya, aku mengerti. Rongrong, aku masih ada urusan. Lain kali kita bicara lagi, oke? Kalau begitu, lanjutkan urusanmu. Ing Xiong, kamu adalah seorang pria. Harus punya ambisi dan tanggung jawab. Kakak Xuan Yuan, terima kasih sudah banyak membantu hari ini. Aku traktir kamu makan besok. Ah, tidak usah. Ah, kamu sudah banyak membantuku. Kalau tidak traktir kamu makan, aku akan merasa tidak enak. Kalau begitu besok siang saja. Oke, baik, sudah janji ya. Hei, King Long, bantulah aku mencari rumah. Ternyata kakak, di sini. Terima kasih, kakak Xuan Yuan. Jika boleh bertanya, apakah kamu benar-benar akan bercerai dengan Bibi? Ini bukan urusanmu, maaf. Maaf. Aku tidak bertanya lagi. Rongrong, kenapa kamu juga ada di sini? Shenrong, kenapa kamu di sini? Kamu tidak keberatan jika ada satu orang lagi, kan? Wah, Furong datang untuk kencan buta ya. Hei, Furong, jangan asal bicara. Jangan malu-malu dong. Mencari pasangan bagi wanita adalah masalah besar dalam hidup, tidak bisa sembarangan. Wah, makanan di meja ini pasti menghabiskan gaji 3 bulanmu, kan? Wah, makanan di meja ini pasti menghabiskan gaji 3 bulanmu,
kan? Diam saja, bisa tidak? Aku miskin, lalu apakah kamu kaya? Maaf. Aku adalah kepala perencana di grup Dihao. Grup Dihao, loh. Tidak mungkin, bahkan grup Dihao belum pernah dengar. Fei Rong ternyata adalah tamuku hari ini. Apa? Huro, meskipun levelmu rendah sekali. Tidak mungkin kau mau mendekati seorang pengemis. Kau keterlaluan. Aku tidak peduli apa statusmu, apa kedudukanmu, tapi kualitas dirimu akan membuatmu kehilangan pekerjaan. Dengan penampilanmu yang miskin dan kumal, kau berani bercanda denganku. Apa yang kau pikirkan? Maaf mengganggu, Tuan Presiden. Berkas proyek Sky City ini. Beberapa perlu tanda tangan Anda. Ya, kalau begitu bawa saja ke ruang makan. Maaf mengganggu, Tuan Presiden. Berkas proyek Sky City ini. Beberapa perlu tanda tangan Anda ya. Kalau begitu bawa ke ruang makan. Sudah, kami tidak menerimamu. Jika ingin mempertahankan pekerjaan, cepat pergi. Enyah. Aduh. Aku benar-benar tidak pergi. Lihat saja seberapa besar kemampuanmu. Bang 10 yuan, bagaimana kalau kita ganti tempat? Tidak perlu, lanjutkan saja makan. Aku masih punya teman yang akan datang. Wah, itu Presiden Su, siapa dia? Auranya kuat dan cantik. Itu adalah manajer umum Suya. Apakah dia Suya? Cantik sekali, diam. Presiden Su, jangan seenaknya komentar. Aku mau marah dulu. Cara matinya gimana? Halo Presiden Su. Silakan perintah siapa Anda? Halo Presiden Su, silakan perintah. Siapa kamu? Saya adalah Direktur Perencanaan Departemen Pemasaran, Fei Rong. Halo Presiden, silakan lihat ini. Presiden. Kakak Suanyuan adalah CEO grup Dihao. Mulai sekarang, urusan seperti ini tanda tangan sendiri saja. CEO, ini proyek bernilai miliaran. Saya percaya padamu. Itu tidak mungkin. Oh iya, wakil manajer, soal kualitas karyawan perusahaan kita. Kamu harus benar-benar menjaganya ya. Maaf, CEO, kalau ada yang tidak memuaskan, katakan saja. CEO, saya salah. Saya baru saja salah, ada masalah. Ini semua salah saya. Kamu bilang kamu adalah kepala perencanaan Departemen Pemasaran. Mulai sekarang bukan lagi segera kemas barang dan pergi. Kamu bilang kamu adalah kepala perencanaan Departemen Pemasaran. Mulai sekarang bukan lagi. Segera kemas barang dan pergi. Tidak, Manajer Su. Ini semua salah saya. Kami hanya teman. Lepaskan tanganmu. Sudah kubilang kau dipecat. Kenapa tidak pergi? Nona Hu, terima kasih atas jamuannya hari ini. Ada urusan lain, saya permisi dulu. Oh ya, Nona Hu, apa kau tahu Yiyi? Suka gaya dekorasi seperti apa? Aku sih tahu sedikit. Baiklah, kamu ikut aku sebentar. Bantu aku menimbang-nimbang. Baik, tidak masalah. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Nona Rong, jika kau mampu, aku bisa memberimu proyek kecil di kota langit. Untuk kau coba kemampuanmu. Aku tidak mampu. Aku bahkan tidak punya perusahaan. Hal kecil, ku beri kau 10 juta untuk mendaftarkan perusahaan properti. Bagaimana? Aku lakukan. Kakak Suanyuan, villa di sini harganya sangat mahal. Kamu mau beli rumah di sini? Kalian salah tempat ya. Ini kan kantor penjualan villa. Kami kesini untuk menjual rumah. Heh, kalian. Kantor penjualan apartemen murahan tidak di sini. Pelanggan itu raja, tidak tahu. Kamu ribut apa? Orang yang mengganggu bisnis, usir saja. Furong, kamu bagaimana bisa kesini cari pacar kaya? Kakak senior, kenapa kamu di sini? Tidak mungkin, Furong. Kenapa sekarang pacaran dengan pengemis? Dulu kamu kan tidak mungkin. Manajer yang saja berani ditolak.
Sungguh aneh sekali. Sungguh tidak masuk akal. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah menghargaimu. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Apa maksud perusahaan kalian? Sikap seperti ini kepada pelanggan. Tentu saja bisnis harus dijalankan. Tapi, kamu ini orang miskin. Jangankan jendela, mungkin kamu tidak mampu membelinya. Jangan banyak bicara, saya bayar lunas. Hahaha. Furong. Dari mana kau dapat anjing pamer ini? Hahaha. Nak, jika kamu bisa membeli 1 set hari ini, saya akan berlutut dan memanggilmu kakek. Benarkah? Saya juga ikut. Hahaha. Furong, bagaimana jika kau putus dengan orang miskin ini? Mulai sekarang, aku yang menghidupimu. Hahaha. Selalu omong kosong. Bayar pakai kartu. Bahkan polisi pun beli dengan cicilan. Kamu bayar lunas, bercanda apa ini? Kakak Xuanyuan, bagaimana kalau kita lupakan saja? Tidak perlu menghabiskan 40 juta hanya karena marah. Gak bisa pura-pura lagi ya? Hei. Kalau tidak, serahkan saja pacarmu. Kamu berani mukul aku. Dia benar memukulnya. Kamu belum pantas untuk bergerak. Gesek kartu. Bayar. Ini adalah kartu hitam emas Yuntong. Ini adalah kartu hitam tanpa batas. Hanya miliarder yang bisa memilikinya. Bagaimana mungkin dia? Haha. Perlengkapan panggungnya cukup lengkap ya. Asli atau palsu? Coba saja, nanti tahu baik. Aku akan lihat sampai kapan kamu bisa sombong hu. Pembayaran berhasil. Apa-apaan? Apa? Dasar pencuri. Kamu mencurinya dari mana? Bukankah tadi bilang mau panggil kakek? Panggil dong. Lagi pula, aku lihat villa nomor 1 kalian lumayan bagus. Kamu gila. Villa nomor 1 harganya lebih dari 100 juta. Tapi tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Kakak Xuanyuan, jangan beli ini jelas-jelas jebakan. 1 set villa tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Bagiku tidak ada yang tidak mungkin. 10 menit, Villa Juba Ocean nomor 1. 10 menit, Villa Juba Ocean nomor 1. Pura-pura lagi, lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Permisi, apakah Anda Tuan Sueyuan? Ya, bos. 2 orang bodoh ini mengganggu bisnis. Aku hendak diam. Selamat datang, Tuan. Bos, bagaimana? Villa nomor 1. Berapa lama bisa selesai? 10 menit? Hanya 10 menit. Ayo cepat siapkan. Aduh. Mana berani saya menerima uang Tuan. Tidak apa-apa, minumlah. Coba hidangan andalan saya. Sudah. Kakek, saya salah. Maaf, saya yang tidak tahu diri. Aduh, cepat berlutut minta maaf kepada Tuan. Kakek. Maaf ya. Saya tidak tahu diri. Ini sungguh melegakan. Pergi. Kalian berdua salah paham. Perusahaan tidak bisa menampung kalian. Bos, cantik, bos. Aku tidak bisa kehilangan ini hahaha. Satpam. Usir mereka berdua keluar. Bos, hahaha. Si pengemis busuk datang. Sungguh sial. Aku mau main sama ayah. Baiklah, ayah akan ajak kamu main nanti. Segera masuk ke rapat kota kendali Pingla Okian. Kita tidak boleh terlambat. Rapat perayaan kota langit. Kita tidak boleh terlambat. Kakek, untuk proyek kota langit, aku punya kenalan. Hubungi saya kapan saja jika perlu. Kenapa? Apa kamu pernah jadi satpam di sana? Pergi. Ambil bajunya, ayah izinkan kamu bermain. Ayah, teman-teman sekelas bilang aku anak yang tidak diinginkan. Kenapa? Tidak apa-apa,
mulai sekarang tidak akan ada teman yang bilang begitu. Sayang, kamu tetap putri kesayangan ayah selamanya. Baiklah, pergi bermainlah. Tuan Wang, jangan-jangan benar dia. Bisa bekerja sama dengan orang dari grup Di Hao pastilah orang besar. Saya sudah bertemu dengan direktur Di Hao. Tahun ini akan ada proyek kerjasama besar dengan Di Hao. Anak siapa yang tidak sopan begini? Anak siapa yang tidak sopan begini? Berani marahi anakku. Kau cari mati. Ayo pergi, jangan takut. Keluar sini, anak miskin, tidak pantas main di sini. Kamu berani sekali lagi bicara tentang putriku. Coba saja, kamu memarahi anak laki-lakiku. Ya ampun. Haha. Bocah nakal, aku tumpahkan mangkukmu di depan putriku. Bahkan Kaisar Langit pun tidak berani sombong seperti ini. Mau-mau, jangan takut. Dengan ayah di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Ayah, kamu baik sekali. Dulu aku dibuli oleh mereka, hanya berani bersembunyi dan menangis sendiri. Ayah, kamu baik sekali. Dulu aku dibuli oleh mereka sampai hanya berani bersembunyi dan menangis diam-diam. Meng Meng, maaf. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi mulai sekarang. Tuan muda, Tuan, dan Nyonya ingin bertemu denganmu. Semoga Anda bisa kembali. Tidak. Jangan ganggu hidupku. Dulu keluarga Xuan Yuan mengusirku seperti anjing. Saat itu aku bersumpah akan putus hubungan dengan keluarga Xuan Yuan. Sekarang aku telah mencapai prestasi besar. Semua ingin bermain. Ibu ingin makan kue. Tidak apa-apa, ayah punya uang. Kiki, kue di sini terlalu mahal. Ibu akan mengajakmu ke toko sebelah untuk membeli yang enak. Bos, berikan juga satu potong untuk gadis kecil ini. Terima kasih, Tuan. Tapi bagaimana bisa begini? Tidak apa-apa, hanya sepotong kue. Ayo, kalian masing-masing satu potong. Terima kasih, ini hal kecil, tidak perlu berterima kasih. Maksudku, terima kasih sudah mengajari putri mahkota di taman bermain anak-anak. Ini miliknya. Wah, benar-benar musuh bertemu lagi. Kamu benar-benar cuma ingat makan, tidak ingat pelajaran. Masuk ke mobil, Jalang. Aku ampuni ibumu. Kamu pikir kamu raja. Masih banyak bicara. Ayah, aku suruh mereka berdua jadi kudaku lagi. Hehe, anak baik, ayah akan bawakan mereka untukmu. Bai Suya dengar ada orang bernama Wang Fei yang mengambil alih sebagian proyek. Hentikan semua pemasangan. Lalu pasang lagi, kalau begitu biarkan peluru. Sudah, jangan bengong, serang. Kakakmu sebenarnya siapa? Bos, ada masalah besar. Grup Di Hao menghentikan semua kerjasama dengan kita. Apa? Dan mereka mengajukan gugatan ekonomi terhadap perusahaan kita. Kita mungkin akan menghadapi kebangkrutan. Si gemuk, kamu masih kecil. Aku tidak menyalahkanmu, tapi jangan sampai kamu meniru ayahmu seperti ini. Hahaha. Meng Meng, kamu sekolah di mana? Aku belum menemukan sekolah untuknya. Kebetulan aku punya beberapa informasi. Nanti, kamu bisa memilihkan sekolah yang bagus untuk Meng Meng. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu.
Sampai jumpa. Baik. Kita harus pergi ke sekolah. Nenek sudah bicara. Siapa yang mendapatkan kerinduan kota di langit? Dia yang bisa menjadi wakil direktur. Yi, aku bisa bantu kamu dengan ini. Pura-pura apa sih? Ekormu bergerak sedikit, aku sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Bu. Tapi kita tidak bisa bicara dengan manajemen puncak di Hao. Menurutku soal ini. Ya, yang paling berpeluang adalah keluarga pamanmu. Menantu mereka itu benar-benar menantu idaman. Kalau keluarga kita Buta mata. pertama, kamu cepat-cepat suruh dia bercerai. Jangan biarkan dia menghambatmu. Rongrong. Kudengar kamu baru saja buka perusahaan properti. Aku bertemu dengan seorang dermawan. Dialah yang memberikan modal untukku. Pasti itu pacarmu. Di keluarga kami tidak memiliki wawasan dan keberuntungan seperti itu. Aduh, biar tante juga ikut merasakan keberuntunganmu. Tidak, tante. Sebenarnya hari ini aku datang adalah untuk mengajak tante ke DHO membicarakan proyek. Aduh, lihat, keberuntungan langsung menempel hahaha. Rongrong, apa benar kamu membawaku bertemu dengan Direktur Su? Cepat, pergi bersama Rongrong. Jangan sampai bos menunggumu. Mama, mulai sekarang, bagaimanapun juga, kamu harus berpihak pada ayah. Oke. Wah, ini lingikan. Kenapa hari ini kamu jadi tukang bersih-bersih di sini? Wah, mobil ini bagus ya. Biaya sewanya tidak murah kan? Linshan, jangan sok-sokan di sini. Proyek ini kompetisi yang adil, siapa yang mampu hahaha. Sayang, dia masih ingin bersaing secara adil denganku. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk bersaing denganku? Zhang Wei bisa langsung memusnahkan wakil direktur grup di Hao. Pahlawan Suan Yuan kamu, diam, badut jembatan. Kamu tidak berpikir, hanya punya satu nomor telepon Direktur Su. Maka aku akan mendapatkan proyek kota di langit, kan? Apa maksudmu? Kau bilang proyek yang sama ini. Jika aku bisa menawarkan persyaratan yang lebih baik, grup nomor 1 akan menandatangani dengan siapa? Bukankah nenek bilang kita bersaing secara adil? Bukankah nenek bilang kita bersaing secara adil? Tetapi ada beberapa orang yang tertipu oleh suami sampahnya sendiri selama ini, dan tidak sadar diri. Oh ya, kau belum tahu, kan? Hanya karena posisi yang tidak ditinggalkan oleh sampah itu. Nenek sudah lama menentukannya secara internal. Hei, omong-omong, Lin Yi. Mulai sekarang, kau bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Siapa yang kalah atau menang belum pasti. Ayo pergi. Kau. Aku sudah bilang, proyek ini hanya bisa. Hahaha, apa aku tidak salah dengar? Dari mana menantu sampah ini punya keberanian sebesar itu? Ini bukan keberanian. Dia benar-benar gila. Hahaha. Nak, kalau kamu menjilat sepatuku sampai bersih, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan proyek kecil padamu. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan proyek kecil padamu. Jilat sampai bersih ya. Ah, dasar bajingan. Lepaskan, kau cari mati. Nenek sudah memotong bisnis grup di belakang. Hak perwakilan yang diputuskan diserahkan kepadaku. Kalian berdua, enyah, mana mungkin. Nenek bilang akan ada persaingan yang adil. Persaingan yang adil, sungguh naif. Hanya dengan hubunganku dengan Di Hao Guitar, hal ini tidak akan adil bagimu, Tuan, bahkan dalam semalam. Mulai sekarang, kalau aku suruh kau berlutut, kau tidak boleh berdiri. Rongrong, maaf ya. Aku tidak ingin bertemu Shui Jingtai. Yie, urusannya belum selesai, dasar pelacur cantik.
Aku sudah bilang aku tidak ingin pergi. Iye, percayalah padaku. Kamu harus pergi menemui Pak Su. Ayo aku antar kamu. Kamu harus pergi memilih Pak Su. Ayo, aku antar kamu. Aku akan ajak Meng Meng bermain, kalian selesai tidak perlu menungguku. Halo, Suya, ini aku. Oh, kamu benar-benar berani datangnya. Sungguh tidak takut malu. Beberapa orang memang tebal muka. Halo Pak Su, saya Lin Shan, perwakilan dari keluarga Li. Duduklah, bicarakan. Proyek keluarga Lin kali ini, saya sudah menyerahkannya kepada kalian untuk dikerjakan. Namun, kami dengan keluarga Lin hanya akan berunding dengan satu perwakilan terkait hal-hal yang bersangkutan. Saya adalah perwakilan keluarga Lin. Saya perwakilan keluarga Lin. Perkataan sayalah yang berkuasa. Pak Su, Nenek Lin secara pribadi memberikan wewenang kepada Ling San untuk mewakili kerja sama ini. Apakah dia manajer umum dari grup Di Hao? Yang paling kami hargai adalah integritas dan karakter. Ini, saya harus lebih baik darinya. Setiap hari kamu bergaul dengan orang yang saya pecat. Kulihat. Kamu ternyata membohongiku. Mengatakan bahwa kamu secara sukarela keluar dari perusahaan. Direktur Su, tolong dengarkan penjelasanku. Silakan kalian keluar. Semua salahmu. Aku juga tidak tahu. Semua salah Suan Yuan Yingxiong dan Zhang Jianzui. Nona Lin, ini kontrak yang sudah saya siapkan sebelumnya. Silakan lihat, jika tidak ada masalah kita tanda tangani. Direktur Su, saya tidak layak. Nona Lin, Anda terlalu formal. Kita semua sama saja. Panggil saja saya Kak Ia. Terima kasih, Kak Ia. Hai. Nona Chen, kebetulan sekali. Tuan Suanyuan, tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Tubuhnya benar-benar seperti perempuan. Ayo bersenang-senang dengan kakak. Kamu ini mau jadi Li Yinglian? Ya, haha. Lihat istrimu seperti ini. Kamu jangan-jangan tidak bisa ereksi, kan? Begini, lihat kekuatan pukulan ini. Makan apa siang tadi mulutmu bau sekali. Kemari, minta maaf. Berlutut minta maaf. Maaf. Saya terlambat, lupakan aku. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Cepat pergi. Terima kasih ya. Tuan Xuan, saya harus pergi. Saya akan terlambat kerja. Baik, kalau begitu, jika ada yang perlu bantuan, hubungi saja kapan saja. Hei, kontrak ini. Apakah ini yang kamu tanda tangani? Kontrak ini bukan palsu, kan? Lin Yi. Baru beberapa hari sudah belajar nakal dari Suan Yuan, iya. Shan saat itu juga ikut ribut. Benar atau palsu bisa tanya padanya. Nenek, itu masalah wakil direktur. Tunggu kita bicarakan dulu, ya. Ada apa? Dasar pecundang, kamu mau bikin masalah lagi. Bisa aku bantu kamu? Kamu hanya perlu cepat-cepat menceraikan kami satu persatu. Itu sudah sangat membantu kami. Nenek mereka pergi jauh. Kamu tenang saja, proyek ini tanpa kamu tidak mungkin bisa dimulai. Pahlawan tebing. Kamu tahu berapa banyak orang di keluarga Lin? Persetujuan proyek mereka tidak bisa lolos. HMPH. Aku tahu. Kamu kenal orang lagi, kan? Malu dong. Aku tahu kamu baik padaku. Tapi, sebaiknya urus dulu pekerjaanmu sendiri. Nenekmu akan segera datang mencarimu.
Naga hijau. Semua persetujuan proyek keluarga Lin dikembalikan. Suya. Bersiap untuk perang bisnis dengan keluarga Lin. Ibu. Masalah besar. Keluarga Lin kita. Semua proyek persetujuan dikembalikan. Apakah itu yang kami ajukan? Materi persetujuan yang diajukan ada masalah. Tidak mungkin. Materinya sudah saya periksa berulang kali. Mungkin karena hubungan kita tidak berjalan. Saya mendatangi rumah satu persatu. Semuanya menolak saya di pintu. Mereka sama sekali tidak mau bertemu dengan keluarga hutan kita, Bu. Grup kemewahan Kaisar menawarkan harga 2 kali lipat, merampas semua pemasok kita. Sekarang di luar sedang ramai dibicarakan. Grup kemewahan Kaisar akan perang bisnis dengan kita. Si cuan semuanya kabur. Bu. Teman dekat hutan rindu itu berkunjung ke grup kemewahan Kaisar lagi. Kalian segera cari tahu apa yang terjadi. Bu, hutan rindu sudah mengundurkan diri. Aduh, kalian segera panggil dia kembali. Kalau tidak, keluarga hutan kita akan mendapat masalah besar. Tapi kemarin Mama sudah memecat dia dari posisi wakil manajer. Aduh, cepat panggil dia kembali. Urus masalah ini sampai jelas. Beri dia jabatan manajer umum juga boleh. Kalau tidak, toko tetangga kita akan hancur, ya. Aduh, cepat pergi. Dia berdiri di sini menunggu mati. Oke. Iya, oke. Hahaha. Tidak. Jalan. Kenapa kamu kerja di sini? Oh. Aku kerja paruh waktu di sini. Kebetulan, kita makan bareng saja. Jalan. Telinga kamu tersumbat bulu babi ya. Jalan. Telinga kamu tersumbat bulu babi ya. Aku menyewa kamu untuk melayani tamu, bukan untuk ngobrol dengan tamu. Maaf, manajer. Aku bertemu teman lama, jadi ngobrol agak lama. Sial, gara-gara kamu ngobrol sebentar itu, berapa banyak kerugian yang kau timbulkan pada restoran? Kerugiannya akan dipotong dari gajimu. Pergi sana. Tidak kusangka Single ternyata punya teman sekaya itu. Aku punya pekerjaan yang lebih baik, dan uang untukmu. Ibu, ada kabar. Apakah itu grup DHO melonggarkan cengkeramannya pada keluarga Lin kita? Ibu, akhirnya aku tahu dengan jelas. Tingkat keluarga Lin kita tidak bisa lolos. Ada hubungannya dengan Lin Yi. Persetujuan keluarga Lin kita tidak bisa lolos. Ada hubungannya dengan Lian Yi. Apa? Ini yang diucapkan langsung oleh Direktur Su di meja makan. Aku bisa menjamin dengan nyawaku. Hei, Ibu, gadis nakal ini ternyata kenal dengan Direktur Su. Saya khawatir, dalam beberapa hari lagi, keluarga Li kita akan bangkrut. Meng. Ayah, kau ingat aku. Pagi-pagi buta melihat pecundang sepertimu, benar-benar bisa bangun. Ibu, kalau tidak bisa bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Ibu, Anda datang. Ibu, Anda datang. Kakek, hari ini aku datang. Ingin bicara denganmu tentang urusan perusahaan. Aku sudah mengundurkan diri, tidak bermaksud lancang. Bagaimana kau bicara dengan nenek? kakek, siapa tahu mereka datang kali ini, hanya untuk memintamu kembali. Orang tak berguna, kau tidak punya hak bicara. Hahaha. Sebenarnya, aku lihat, kita sangat mampu menjabat sebagai wakil direktur ini. Hahaha. Nahi, cepat ucapkan terima kasih pada nenek. Jangan terburu-buru berterima kasih. Mungkin mereka orang luar. Berani campur tangan urusan keluarga kita. Sombong sekali. Kakek,
Menurutku hanya Pak Su yang bisa menyelamatkan keluarga Lin kita. Kau kenal dia. Keluarga Lin kita bergantung padamu hahaha. Aku adalah Buden Sandao. Tapi aku hanya bertemu dengannya sekali, sepertinya. Haha, semalam. Anggap saja nenek memohon padamu. Semalam paman juga memohon padamu. Cukup. Apakah kau akan menyelamatkan Lin Jiayu tanpa peduli hidup mati? Bibi, aku meminta maaf atas semua tes yang pernah kulakukan. Maaf. Kakek, aku pernah memarahimu. Aku minta maaf padamu. Maaf ya. Yi, beri aku kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka akhirnya meminta maaf padaku. Sudah 6 tahun penuh. Nenek, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tapi aku punya satu permintaan. Semoga Anda bisa mengabulkannya. Yi, syarat apapun, katakan saja haha. Kakek, syarat apapun, katakan saja hahaha. Pahlawan tidak punya pekerjaan. Aku ingin mencarikannya pekerjaan di perusahaan sementara. Ah, kamu atur sendiri saja. Terima kasih, Nenek. Pahlawan, kamu harus berusaha. Setidaknya buat Meng Meng merasa. Kamu adalah ayah yang layak. Cepat telepon Direktur Song, lihat apakah dia gila. Tapi aku tidak tahu apakah dia akan menjawab teleponku. Ada apa dengan Lin? Ya, adik, kamu tenang saja. Dalam setengah jam, saya akan berhenti bertempur. Persetujuan keluarga Lin kalian juga akan lulus. Terima kasih, Kak Suya. Ini semua karena dirimu. Jika keluarga Lin mengganggumu lagi, saya akan turun tangan. Kak Suya, aku tidak tahu harus bagaimana. Bu, terjadi masalah besar. Ada apa lagi? Semua pengajuan kita disetujui. Proyek akhirnya bisa dimulai dengan lancar. Ternyata begitu cepat. Haha. Kemampuan Presiden Su ini sungguh luar biasa. Haha. Tentu saja Presiden Su hebat. Yi dari keluarga kita juga tidak kalah. Loh? Benar, benar. Apakah Presiden Su dan Yi adalah saudara baik? Keluarga Lin kita sekarang makmur. Haha. Ibu. Ibu sudah lega sekarang, kan? Haha. Sudah lega, haha. Aduh tetangga kita sukses, haha. Mulai sekarang, perusahaan tetangga kita yang mengatur semuanya. Siapapun yang berani pamer lagi, hajar sampai babak belur. Kenapa kamu masih tidak tahu malu di sini? Dagingnya sudah dimakan, cepat pergi. Aku malas ribut denganmu.